Oh, oke. 3, 2, 1. Oke. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbolo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, kembali saya memberikan informasi diskusi tentang karet Gapoktan Sari Mulyo dengan Setara dan Mixelin tahun 2026 di Kecamatan Rimbolo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hari ini dihadiri 3 warga negara asing, yakni dari Singapura, dari Prancis, dan dari Hong Kong. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan semuanya pada pagi hari ini, hadir dalam giat diskusi ini 3 tamu dari warga negara asing, terutama yang bekerja di Mixelin sepertinya, itu dari Prancis, kemudian dari Singapura, dan dari Hong Kong, lalu didampingi oleh tim dari Setara Provinsi Jambi, kemudian juga kawan-kawan dari Gapoktan yang tergabung dalam Gapoktan Sari Mulyo, Kecamatan Rimbolo, Kabupaten Tebo, yang beralamat di Desa Sukadame, serta Bapak Babinsa Pelto Marianto, kemudian Bapak Babin Kantipmas, Bapak Aibda Fatur, kemudian juga Bapak Kanit Intelkam Polsek Rimbolo, serta Bapak Kades, lalu perangkat desa, beberapa perangkat desa, juga pengurus daripada Gapoktan Sari Mulyo, Desa Sukadame, Kecamatan Rimbolo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Perlu kami informasikan buat kawan-kawan semuanya bahwa hari ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemerhati atau gabungan daripada Gapoktan serta Setara dan Mixelin sendiri. Banyak lahan-lahan yang hari ini yang dulunya ditanamin karet, sekarang telah beralih menjadi tanaman sawit. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana mungkin dengan karet yang sudah sekian lama, 40 lebih tahun berada di Rimbo Bojang terutama, serta wilayah di sekitarnya, hari ini sudah banyak berubah ke ladang sawit. Dan ini tentu menjadi tantangan sendiri, mengingat bahwa bahan baku pokok untuk pembuatan peralatan ban terutama itu adalah karet-karet alam, dan ini menjadi sumbernya adalah Indonesia. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, mari terkait kegiatan ini kita ikuti, dan nanti akan ada diskusi, tanya jawab langsung, dan akan dijawab dengan lugas tentunya oleh para narasumber dari warga negara asing ini yang langsung didampingi oleh para penerjemah. Itu saja, selamat siang, sukses selalu negeri, salam. Dan yang kami hormati Ketua Gapoktan Sari Mulyo beserta kepengurusan, dan yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Serimbolo yang berkenan hadir, dan juga kepada jurnalis media yang berkenan hadir, Bapak Jamani. Pertama mengucapkan selamat datang kepada tamu negara kita dari perusahaan Mixelin, baik dari kenegaraan Paris maupun Singapura. Mudah-mudahan kehadiran daripada beliau juga bisa mensupport kegiatan perusahaan Setara maupun masyarakat kami, khususnya Desa Sukadame dan umumnya masyarakat Rimbolo. Kemudian kami atas nama pemerintah Desa Sukadame sangat berterima kasih kepada kelompok tani yang hadir. Bila mana ada kekurangan, kami atas nama pemerintah Desa Sukadame mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Thank you for welcoming us
us today. It's the conclusion of a very interesting journey for us, meeting with different farmers, particularly yesterday, to understand the context of the farmers, your challenges today, how Cetara and the program that we've been implementing with Michelin and Porsche has been supporting you so far, and how we can improve on the support that we've provided. So we're here to collect your feedback. So really be transparent and open. That's what we're looking for. Thank you in advance. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya Adrian, saya dari Prancis, dan terima kasih banyak atas sambutannya yang luar biasa untuk kegiatan pagi ini. Dan sebagai informasi, memang kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan penutup dari rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan beberapa hari ini. Kami sudah bertemu dengan para petani dari berbagai daerah. Kami juga mencoba untuk melihat, memahami konteks apa yang menjadi tantangan ataupun isu atau masalah yang ada di para petani kita. Kemudian kami juga melihat bagaimana program yang sudah kami desain bersama dengan Setara yang langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu, bagaimana implementasinya, dan kemudian juga bagaimana kemudian setelah kami ke lapangan ada hal-hal yang mungkin yang bisa ditingkatkan. Oleh karena itu kami juga perlu mendengarkan respons ataupun masukan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semua. Jangan sungkan-sungkan jika ada yang ingin disampaikan, langsung saja nanti disampaikan kepada kami, terbuka saja sehingga kami mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Dan menengah, tapi saya penugasan di Jambi. Saya memang seorang penerjemah atau juru bahasa dari kantor bahasa di Jambi. Terima kasih. Over the last few days, we have been traveling all around the region, meeting all farmers and communities. And one thing that has really brought up and become a presence in these meetings is I see the warmness in your communities and the excitement in understanding and learning more about the rubber and how we can improve our environment. But not just in the rubber industry, but in our environment as a whole, for ourselves, for our world. And I really want to thank you for your continuous engagements with us to do these trainings, and thank you for having us. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Alison, saya dari Hong Kong, namun saya bekerja di SMPT yang berbasis di Singapura. Dan selama beberapa hari kemarin kami telah melakukan banyak sekali kunjungan dan bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat dan juga petani, dan dari kehadiran kami itu saya sangat merasakan kehangatan dari para Bapak Ibu, para petani, dan juga semangat yang luar biasa. Dan juga kita selain berbicara berdiskusi banyak tentang pertanian, tentang karet, kita juga berdiskusi banyak bagaimana caranya kita tetap menjaga lingkungan. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita melakukan pertanian, perkebunan karet ini, tapi juga kita peduli dengan hal-hal yang penting untuk anak cucu kita ke depan, yaitu isu-isu lingkungan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu selama ini untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Nama saya Andrea. Saya dari Singapore, also from SMPT Michelin like Alison. So I think Adrian and Alison covered a lot of what I wanted to say as well. But I think I would like to say thank you again for making the time to come down for this session here, especially understanding that it's many different representatives from different farmer groups. So
would like to thank them for like traveling all this way to meet us here today. I think we would also like to thank them for encouraging their communities to continue in Rabat, and also for giving their support to our project that we run with Setara. Because if we don't have their support, then it will be very difficult for us to help the farmers as well. So yeah, thank you for their support and for the continued partnership. And yeah, I would look forward to a very fruitful discussion with all of them here today. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Andrea. Saya sama seperti Alison. Saya juga bekerja untuk SMPT Michelin yang berbasis di Singapura. Dan saya pikir apa yang ingin saya sampaikan itu hampir semuanya sudah disampaikan oleh rekan saya, Alison dan juga Adrian. Tapi selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak secara khusus atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan kita hari ini. Dan saya juga tahu Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, Bapak Ibu berasal dari kelompok tani yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan khususnya untuk para tim pengurus desa, juga tim keamanan Babinsa, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan selama ini untuk Setara. Karena tanpa dukungan bapak-bapak semua, tentu saja kegiatan kita untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan petani di sini juga akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Dan selanjutnya saya menantikan diskusi kita. Semoga banyak hal baik yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan untuk kemajuan para petani dan untuk juga kemajuan di daerah kita ini. Terima kasih. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan ke petani, dan untuk selama ini mungkin kami sangat membutuhkan sekali dari Setara, bahkan sangat berterima kasih telah banyak yang memberikan ilmu kepada petani-petani kami, terutama mungkin cara melakukan atau berhubungan dengan karet, perilaku petani dengan karet terutama. Yaitu setelah masuknya Setara ke desa kami ataupun membimbing kami untuk cara penyadapan, cara menghasilkan getah yang sangat baik, kemudian yang lebih banyak lagi kami ada peningkatan pendapatan hasil daripada karet itu sendiri. Waktu pelatihan di kebun karet itu banyak kesalahan-kesalahan kami ternyata banyak masih dibenahi oleh Setara yang hadir waktu itu. Kemudian petani banyak yang mengucapkan banyak terima kasih, tentunya terutama ilmu teknis cara penyadapan, kemudian cara pemupukan dan perawatan. Cuman yang kami sayangkan untuk mempertahankan harga karet itu kadang-kadang jauh lebih daripada harapan daripada petani. Jadi kami mohon untuk bapak-bapak yang sekiranya bisa nanti mempertahankan harga itu agar supaya bisa bersaing dunia internasional. Manfaatnya ya. Saya hanya ingin menambahkan, alhamdulillah kemarin saya perwakilan dari Indonesia yang ikut tur 3 negara di Eropa, yaitu pembahasan tentang EUDR. Di sini kalau dari komoditi sawit kan udah ada ya pergerakan
yaitu adanya sertifikasi. Sementara kalau untuk karet kayaknya nggak ada ya Kak ya. Belum dengar. Iya. Mungkin teman-teman di sini pun banyak yang nggak tahu apa sih itu IUDR, apa dampaknya sama kita masyarakat kecil, petani kecil gitu. Dan kemarin itu kami kan ke Belgia itu, ke parlemen, ke FAO dan ke industri. Dan di sana itu yang dibahas IUDR itu hanya berlaku untuk perusahaan besar. Kita petani kecil itu nggak bakalan terdampak. Tapi kenyataannya ya kan nggak mungkin ya kalau kita itu, kalau perusahaan besar beli produk kita, sementara mereka harus menentukan, harus melengkapi apa itu syarat-syarat agar hasil kebun kita itu diterima di internasional. Kan nggak mungkin kalau kita tuh nggak terdampak. Jadi jawaban dari industri Eropa itu selalu mengatakan kita petani kecil nggak bakalan terdampak. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan untuk karet kita agar kita itu bisa selamat, tidak terdampak IUDR? Most effective method, I would say, that we can recommend to the farmers that does not involve like chemicals or any other like inputs in the soil. But I think my second point to that, which is the one I said yesterday, I think it will help both the whiteweed disease and the leaf fall disease is actually the soil quality. So what we observe these few days is because the farmers haven't been fertilizing the trees, so the amount of nutrients in the soil is quite low, and when we try to do like intercropping, which is supposed to help with the soil quality, untuk pohon-pohon yang lain di sekitar pohon yang sudah terdampak, tentu saja ini memang butuh usaha lagi, sehingga kemudian tanah itu memiliki kualitas yang baik, sehingga pohon-pohon karet kita itu bisa menjadi lebih kuat. Sama mungkin logikanya dengan manusia Bapak Ibu, jika kita kita sehat, mudah-mudahan penyakit juga tidak mudah untuk menyerang kita seperti itu. Jadi untuk sejauh ini rekomendasi yang bisa kami berikan seperti itu. Ini bukan satu hal rutin yang biasa Bapak Ibu lakukan ya, tanaman karet biasanya dari generasi ke generasi setelah ditanam ya biarin saja, tetap aja nanti menghasilkan begitu, ya kan Bapak Ibu? Nah, Oke. Nah sebenarnya yang disampaikan oleh Andrea tadi itu Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya pohon itu mungkin teriak, pupuklah kami gitu, sehingga kami bisa kuat dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang. Nah, kemudian proses untuk pemupukannya melalui bimbingan dari Setara, menggunakan pupuk organik, dan kemudian nanti disambung oleh Adrian. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih tantangannya atau masalahnya sehingga Bapak Ibu agak enggan atau belum melakukan pemupukan kepada tanaman karet Bapak Ibu? Disampaikan saja apa saja masalah atau tantangannya begitu. Kalau tadi kan ya pasti butuh kerja tambahan ya untuk memupuk gitu. Jadi aspirasi dari petani itu semenjak dapat bimbingan pelatihan dari Setara, kita semakin dari penghasilan alhamdulillah semakin meningkat tiap minggu, karena kita bentuk tiap minggu itu ada perkumpulan hasil karet dijual. Maka dari itu apa kekurangan di lapangan? Terus terang memang pemupukan sama sekali kurang. Jadi kita selalu membuat terobosan, bahkan sering bilang kepada teman-teman dari Setara, bahkan Mas Paujan, Mas Irul, Mas Lutfi, kita sering menyampaikan bagaimana kita supaya bisa mendapat bantuan pupuk dari pihak pemerintah atau dari pihak Setara. Itu ingin permintaan dari petani-petani karet pun inginnya dapat terobosan satu untuk menjaga bahwa penggunaan karet
produksi karet ini memang tergantung dari permintaan, penyediaan dan juga kebutuhan dari karet ini secara global di dunia internasional. Nah, kita tahu juga bahwa perekonomian dunia saat ini sangat jauh dari yang namanya baik. Selalu banyak gonjang-ganjing di manapun, perang berkelanjutan antara negara A dengan B, antara negara C dengan D, itu semua memberikan pengaruh yang luar biasa, Bapak Ibu. Bursa saham ya, Saicom yang berbasis di Singapura, sama yang namanya bursa, pasar bursa pasti semua saham yang dijual juga pasti tidak akan pernah stabil. Kadang-kadang bisa mendadak merosot, kadang-kadang naik. Nah, tergantung jika banyak yang membeli saham. Jadi harga karet ini tergantung dari para supplier yang membeli saham dari karet tersebut. Di pasar butuh bahan baku yang banyak untuk bannya, karena tidak bisa digantikan ban dari bahan yang lain, begitu. Dan kemudian ini juga informasi baik. Konversi, kan tadi Bapak Ibu bilang banyak sekali pengalihan fungsi lahan yang dari petani karet kemudian nanam sawit, ya Bapak Ibu, itu sebenarnya menjadi celah. Karena banyak yang nanam sawit, akhirnya karet jadi sedikit langka. Nah, yang mau menjual karetnya tidak banyak karena orang berebut pindah ke sawit. Itu juga bisa menimbulkan tren yang positif untuk menaikkan harga karet tersebut. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lain, mereka membeli karet, tapi mereka tidak peduli ini asalnya dari mana, siapa yang nanam, bagaimana kondisi ekonominya, mereka tidak peduli. Tapi ini sudah berbeda yang dilakukan dengan perusahaan Michelin, misalnya melalui UDR mereka menelusuri ini karet yang mau dibeli, ini dari mana? Mereka mencari datanya. Siapa yang nanam? Mereka mencari petanya di mana? Bagaimana rangkaian rantai pasoknya sehingga karet ini mereka dapatkan. Terus mereka ingin tahu lebih dalam lagi. Siapa yang menjadi petani? Siapa yang menanam karet ini siapa? Kemudian apa yang menjadi tantangan kehidupan mereka? Apakah mereka bisa bertahan terus dengan pertanian karet yang mereka lakukan? Karena mereka pada saat ini semakin kesini tuh mereka fokus ke justru petani-petani kecil. Karena mereka berpikir sumbernya karet ini tidak akan ada tanpa adanya kita yang memproduksi yang terus-menerus menanam karet ini, dan bagaimana mereka juga punya tanggung jawab bagaimana akhirnya petani karet ini tetap bisa terus nanam karet dan tidak beralih ke yang lain misalnya. Dan para pembeli sebenarnya ini menjadi sebuah tuntutan dan keharusan bagi mereka, akhirnya harus bekerja lebih dekat dengan para petani, mau tidak mau, yang sebelumnya mereka tidak peduli. Mereka harus tahu siapa yang menghasilkan karet ini. Mereka harus membangun hubungan langsung, like direct relationship, kayak hubungan langsung itu maksudnya mereka yang tidak tahu, tidak peduli dengan kita yang nanam karet, mereka harus tahu gitu. Dan juga mereka harus tahu profil siapa yang menjual, bagaimana proses menanam karet tersebut. Karena ini merupakan sebuah proses jangka panjang. Misalnya yang dilakukan oleh Michelin melalui program Cascade, ada satu perusahaan mereka yaitu melalui Royal Lestari Utama itu memang disarankan oleh Michelin untuk membeli langsung dari kelompok tani, dan tentu saja ini membuat para petani memiliki posisi tawar, berhak untuk nego harga gitu, tidak hanya nerima saja dengan yang kami cuma mau beli sekian, tidak, tapi akhirnya petani memiliki posisi menawar sehingga itu bisa lebih menguntungkan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Sekarang itu bukan lagi BPDPKS, tapi hanya BPDP, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Artinya komunitas yang lain seharusnya juga bisa masuk. Nah, besok saya akan ketemu dengan Pak Kadis. Sudah Pak Kadis minta setara untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan kita di lapangan dengan Kepala Dinas yang baru. Besok saya akan sampaikan lagi apakah ada program itu. Kalau ada, kita akan mencoba usulkan.
Apa namanya LAJ, mereka sudah sedang melakukan pendataan, tapi nggak tahu saya apakah LAJ sampai ketemunya Bapak Ibu. Oh, Pak Sub didata juga ya? Kita makanya itu kalau pendataan memang Kalau kita mengajari petani yang cerdas, pasti memilih yang begitu yang kita lakukan di lapangan. Tapi Kalah di harga tapi benang di banyak ya. Ini salah satu tempat pertemuan di Gapoktan Sari Mulyo. Jadi setiap 1 bulan sekali kami bertemu, dihadiri seluruh Poktan yang ada di Gapoktan Sari Mulyo. Jadi Gapoktan Sari Mulyo ini berdiri di tahun 2018 dengan tujuan adalah melestarikan hutan tanaman rakyat (HTR) ya, dengan alhamdulillah memegang sertifikasi FSC. Ya, jadi untuk jumlah anggota waktu itu adalah 260 orang, kemudian luas lahan adalah 1022 hektar. Jadi semuanya adalah tanaman karet. Oke. 3, 2, 1.